Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi la haula wala quwata illa billah, amma ba'du wa ma ba'da. Hadirin pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita dalam program Pedas. Insyaallah nasihat Al-Qur'an ini akan memberikan inspirasi dan motivasi buat kita. Di pagi yang cerah ini, pertanyaan buat kita, sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kita mengistiqomahkan sholat duha? Karena dalam sholat duha itu luar biasa. Karena kenapa? Jauh sebelum kita sibuk mencari dunianya Allah, kita cari Allahnya dulu. Sebelum kita pergi kerja, sebelum kita pergi berkebun, sebelum kita awali aktivitas yang lain, akan lebih bijaksana kita mulai dengan sholat duha. Kenapa? Karena satu lagi, sejatinya kita masih butuh sama siapa? Butuh pertolongan Allahnya, butuh rezekinya, dan yang terpenting adalah butuh ampunannya. Kalau kita sudah menjadi pribadi yang diampuni dan diridhoi, insya Allah apapun yang mencari hajat kita, doa kita, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Duha adalah sesuatu yang memang didawamkan oleh Rasulullah SAW. Ini tertuang bahwa sejatinya Rasulullah mengingatkan kepada kita, irka'li arba'atis sholatid duha kasifa akhiruhu. Barang siapa yang mendawamkan duha, mendawamkan sholat duha tiap harinya 4 rakaat saja, maka apa janji Allah? Irka'li arba'atis sholatid duha kasifa akhiruhu, maka aku akan cukupkan kebutuhan kalian. Subhanallah. Kalau Allah saja sudah menjanjikan rezeki kita sudah dicukupkan, enteng kita punya hidup, enteng kita punya ikhtiar. Kenapa? Karena sejatinya Allah terlibat dalam usaha kita, Allah terlibat dalam urusan kita, dan Allah terlibat dalam bisnis kita. Inilah yang penting dari tema kajian kita kali ini adalah melibatkan Allah dalam hal segala aktivitas kita. Karena kenapa? Hidupkan yang sunnah ini adalah sesuatu sunnah yang disebut sunnatun muakkadatun, sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jadi betul-betul tuh duha itu udah kayak cemilan gitu, udah kayak makanan sehari-hari. Sebelum kita awali aktivitas yang lain, duha betul-betul menjadi ikatan kita, hablum minallah, sebelum kita hablum minanas. Kenapa? Kalau Allahnya di awal sudah terlibat, insya Allah dah, apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi keinginan kita, Allah akan sempurnakan. Karena di dalam sholat duha kita akan belajar tuh, belajar mengukur diri, belajar bersyukur, belajar istiqomah. Karena terus terang yang sulit itu istiqomah. Ya, maka duha itu sesuatu yang betul-betul Allah Subhanahu wa taala janjikan. Contoh, misalkan ibu-ibu nih habis nganterin anaknya ke TK, buru-buru udah pulang. Mau ngapain? Karena ada hubungannya dengan rezeki. Kita kan kalau ditanya sama orang nih, selalu jawabnya apa? Boro-boro. Boro-boro gitu kan. Kalau ditanya sama orang, kapan nih ngebangun rumah? Tahu nih, nggak jelas. Boro-boro bisa bangun rumah. Mau nyicil utang aja susah. Nah, yang boro-boro ini ubah menjadi buru-buru. Supaya apa? Buru-buru hajatnya Allah sempurnakan, buru-buru doanya dikabulkan. Karena sejatinya kita masih butuh Allahnya. Kita masih butuh Allahnya. Kalau kita sudah menjadi kategori orang-orang yang istiqomah mendawamkan sholat duha, insya Allah. Itu ayat yang tadi tuh buktinya. Irka'li arba'atis sholati duha kasifa akhiruhu. Dawamkan ini sholat duha, ya kan? Kenapa? Kalau kita nggak pernah kenalan sama sholat duha, anteng aja di sholat fardu gitu kan, ya bukan sih salah kita sholat wajib, enggak, cuma ya ditambahin lah, kita aja usaha mau untung, makanya itu ditambahin. Jangan cuma puas sholat duhur 4 rakaat. Sholat duhur itu berapa? 8 rakaat. Kalau 8 rakaat iya, qobliyahnya 2, ba'diyahnya 2. Jadi kalau qobliyahnya 2, ba'diyahnya 2, berarti berapa rakaat jadinya? 8 rakaat. Kenapa ini harus dilibatin? Tanpa sadar, karena kita bidulil ilmi, nggak tahu ilmunya, akhirnya kita apa? Akhirnya kita lupa. Lupa kenapa? Ya itu dia, karena tidak mendawamkan sholat duha. Jadi hidupin tuh. Kalau sholat duhur tadi cuma 4 rakaat, mulai saat ini tambahin jadi 8 rakaat.
Jadi qobliyahnya 2, ba'diyahnya 2. Kenapa? Tanpa sadar sholat kita itu selama ini dianggap sia-sia. Kok dianggap sia-sia? Yaitu karena qobliyah ba'diyahnya nggak kita pakai. Kenapa? Karena kita nggak cinta sama Rasulullah. Kalau kita cinta sama Rasulullah, qobliyah ba'diyah itu didawamkan. Tanpa sadar loh pemirsa, tanpa sadar kita di sholat kita itu dianggap sia-sia. Kenapa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Tidak disebut kalian cinta kepada Allah kalau kalian tidak cinta kepada Rasulullah. Maka betul kenapa? Betul, libatin sunnahnya. Di antaranya apa? Mulai kita dawamkan sholat duha. Kalau sholat duha ini didawamkan, insya Allah ayat yang tadi tuh betul-betul akan kita rasakan manfaatnya. Irka'li arba'atis sholati duha kasifa'ah. Hadirin dan pemirsa, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini akan menjadikan pelajaran buat kita, akan menjadikan nasihat yang luar biasa buat Anda. Karena kita sejatinya masih butuh Allahnya, butuh pertolongannya, butuh rezekinya, dan yang terpenting adalah butuh ampunannya. Hadirin dan pemirsa, mudah-mudahan kajian yang singkat ini akan memberikan manfaat buat kita, buat keluarga kita. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita, Allah mudahkan rezekinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nasihat ini akan memberikan inspirasi dan motivasi buat kita dan keluarga kita. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.